Kesepian. Kata ini tuh seringkali diidentikan dengan kita yang merasa sendirian gitu ya di tengah keramaian. Atau kesepian ini sendiri juga seringkali dianggap sebagai momen yang pas gitu untuk kita berkarya. Tapi sebenarnya apa sih definisi kesepian itu? Terus juga apa dampak negatif ya yang bisa terjadi dari kesepian dan gimana cara menanggulanginya? Kalau misalnya kamu pengen tahu soal ini, mungkin apa yang aku pelajari dari buku Psikologi Kesepian yang ditulis oleh Zehra Errol bisa bermanfaat buat kamu. Tapi sebelum itu seperti biasa, aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngerekomendasiin buku-buku fiksi dan juga buku-buku non-fiksi. Jadi kalau kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Kemudian follow juga di Instagram @potluckpodcast. Nah, disclaimer dulu nih, ini masih dalam rangka syuting di luar studio ya. Tepatnya ini aku masih di Jogja, ini di Yachts Colony. Kemarin baru aja keluar dari isoman gitu ya setelah kena COVID, terus nginep sebentar nih di Yachts Colony. Jadi sekalian syuting dulu di sini nih, mumpung masih di Jogja gitu. Nah, sekarang aku mau bahas tentang buku Psikologi Kesepian. Tapi sebelum kita lanjut ke bukunya, seperti biasa aku juga mau ngajak kamu kenalan dulu sama penulisnya, Zehra Errol. Jadi Zehra Errol ini tuh seorang penulis dan juga dia sebenarnya seorang psikolog ya. Nah, dia ini lulusan Departemen Psikologi Fakultas Sastra Universitas Istanbul tahun 1994. Terus kemudian dia melanjutkan program studinya gitu ya, yang berfokus ke gangguan relasi, kemudian juga ke depresi, gangguan bipolar, permasalahan hubungan, obsesi, gangguan makan, sampai gangguan kepribadian. Kemudian sebagai psikolog, Zehra Errol ini tuh mengajar anak dengan kebutuhan khusus. Nah, dia juga mengajar orang dewasa dan juga membuka pusat konsultasi gitu ya untuk melanjutkan karir profesionalnya. Di tahun 2015 dia tuh akhirnya membuka kliniknya sendiri. Jadi kalau secara profesi udah legit banget lah untuk seorang Zehra Errol ini ngomongin soal psikologi kesepian gitu ya. Karena memang itu bidang yang dia tekuni. Nah, sekarang kita masuk ke bukunya nih. Jadi buku Psikologi Kesepian ini tuh cocok untuk kita nih yang sering merasa kesepian gitu ya, dan juga nggak tahu gimana cara menanggulanginya. Buku ini tuh juga nggak cuman memberikan pemaparan tentang kesepian, terus juga contoh-contoh yang bisa dihadapi di kehidupan nyata ya. Tapi buku ini juga ngasih kayak hal-hal yang bisa kita lakukan nih untuk kita mengatasi kesepian yang memang seringkali kita tuh nggak sadari kalau dia tuh ada di kehidupan kita. Secara garis besar, buku Psikologi Kesepian ini tuh mengasih tahu ke kita definisi kesepian itu sendiri gitu ya. Kemudian dampak negatif dari kesepian dan apa yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya, karena memang kesepian itu seringkali tidak disadari oleh orang kalau dia mengalami, dan juga ini tuh bukan sebuah masalah kecil, tapi sebuah masalah yang bisa mempengaruhi kondisi psikologis dan juga kondisi fisik seseorang. Nah, ada 7 bab sebenarnya ya tentang kesepian yang dibahas di dalam buku ini. Tapi setelah aku baca, menurutku ada 3 poin penting nih yang bisa kita ambil. Yang pertama itu tentang pemahaman mengenai definisi kesepian itu sendiri. Kemudian yang kedua itu tuh apa dampak kesepian terhadap kehidupan seseorang. Dan yang ketiga, bagaimana menanggulangi dampak negatif dari kesepian. Coba kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tentang definisi kesepian. Jadi penulis tuh membuka bagian ini dengan dia menceritakan tentang temannya nih. Jadi temennya ini tuh dikenal sebagai orang yang energetik, yang selalu penuh semangat, yang selalu ceria gitu ya. Dia gak sadar kalau dia ternyata mengalami kesepian dari kecil. Ditambah lagi dia tuh sebenarnya bekerja di bidang hubungan masyarakat. Jadi udah pasti dia dituntut untuk terus kelihatan semangat gitu ya. Nah, ternyata temennya ini tuh mengalami kesepian. Jadi dia tuh gak deket sama keluarganya. Kemudian juga ayahnya tuh sudah meninggal, terus dia tinggal sama ibunya. Sementara adik sama kakaknya tuh udah pada menikah semua. Jadi kesepian yang dirasakan oleh si teman dari penulis ini tuh sebenarnya bukan masalah kecil, tapi sebuah masalah yang akhirnya bisa mempengaruhi kondisi fisik sama emosionalnya dia. Soalnya kesepian itu adalah sebuah perasaan yang gak pernah hilang dan seseorang tuh akan berusaha untuk mengurangi rasa sepinya itu. Di buku ini penulis membagi kesepian itu menjadi 3 bagian gitu ya. Yang pertama itu kesepian jangka pendek alias sementara. Kemudian yang kedua itu kesepian karena situasi atau keadaan. Dan yang ketiga itu kesepian jangka panjang atau kronis.
Nah, kalau kesepian jangka pendek itu tuh umumnya kondisi di mana seseorang tuh nggak memungkinkan untuk bertemu atau berbicara dengan seseorang. Tapi keadaan ini tuh biasanya terjadi sesaat dan nggak begitu mengganggu pikiran. Sementara kalau kesepian karena keadaan biasanya tuh terjadi karena sebuah perubahan gitu ya. Misalnya seseorang berpindah ke tempat baru, atau misalnya seseorang bercerai, atau mungkin dia baru kehilangan orang yang dicintai. Nah, kalau kesepian jangka panjang, ini tuh biasanya terjadi karena hubungan seseorang dengan orang lain itu tuh sudah terasa tidak memuaskan selama bertahun-tahun. Nah, kalau dilihat di sekitar kita gitu ya, mungkin sih rasa kesepian yang paling deket gitu ya. Contohnya misalnya kalau kita lagi ngekos gitu, terus mungkin kita menjalani hubungan LDR atau long distance relationship, atau mungkin kita hidup jauh dari orang tua. Nah, rasa kesepian itu seringkali nggak kita sadari, jadi memang kita harus lebih peka gitu ya sama perasaan yang kita alami, supaya kita juga bisa mengurangi dampak negatifnya dan kita juga bisa menghindari kemungkinan dia tuh mempengaruhi kondisi fisik atau mental kita. Nah, poin kedua yang mau aku bahas dari buku ini adalah tentang pengaruh kesepian terhadap kehidupan seseorang. Yang pertama kesepian karena jarak, kemudian yang kedua itu kesepian situasional. Nah, rasa kesepian ini tuh bisa berpengaruh pada hubungan kita, baik itu hubungan kita dengan mungkin orang tua, dengan pacar, dengan pasangan, ataupun dengan teman dan juga dengan kolega di tempat kerja. Seperti yang tadi aku bilang di awal juga gitu ya, kedekatan seseorang dengan keluarganya itu memang berpengaruh dalam proses pertumbuhan dia menjadi dewasa. Nah, mungkin aja seseorang itu kelihatannya kayak bisa berkomunikasi dengan normal gitu ya di pekerjaannya, tapi secara emosional bisa aja dia tuh sebenarnya merasa kesepian karena dia nggak pernah bener-bener deket sama keluarganya. Nah, begitu juga yang terjadi dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Mungkin kita juga udah pernah denger nih ada istilah toxic relationship atau toxic friendship. Nah, hal ini tuh dikarenakan seseorang itu tuh memang gak pernah benar-benar deket juga dengan pasangannya ataupun dengan teman-temannya sendiri. Pasangan yang udah menikah bertahun-tahun juga bisa aja merasa kesepian gitu ya. Mungkin karena dia gak pernah membina hubungan yang baik dengan pasangannya. Bisa jadi karena ya dia menikah karena faktor luar gitu ya, bukan karena keinginannya sendiri. Nah, dari 2 poin tadi yang udah aku cerita ini, apakah udah bikin kamu jadi makin tertarik gitu ya untuk membaca bukunya? Terus aku juga pengen tahu dong, kamu ceritain di kolom komen nih, apakah kamu pernah merasakan kesepian? Terus biasanya apa sih yang kamu lakukan untuk mengurangi rasa sepinya itu? Nanti kasih tahu ya. Oke, kita lanjut. Jadi poin ketiga sekaligus poin terakhir yang mau aku bahas dari buku ini adalah gimana caranya menanggulangi dampak negatif dari kesepian. Karena seperti yang tadi udah aku bilang juga, perasaan ini tuh seringkali nggak disadari dan malah didiemin aja gitu secara terus-menerus. Jadi sebenarnya hal pertama nih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mengurangi dampak negatif dari rasa kesepian adalah dengan ya kita memang mengakui kalau kita tuh merasa kesepian tersebut dan kita nggak merasa atau kita nggak jadi defensif gitu terhadap emosi yang kita rasakan. Misalnya nih, kita jadinya tuh jangan mengalihkan emosi kita dengan melakukan kegiatan lain kayak jadinya terlalu banyak bekerja, atau mungkin kita jadi minum berlebihan, atau mungkin kita malah jadi bergaul di lingkaran pertemanan yang buruk. Setelah itu kita bisa mencoba merasakan atau memahami ya gimana emosi itu tuh berpengaruh kepada kondisi tubuh kita. Dalam hal ini ya berarti kita menyadari pengaruhnya atau apa yang kita rasakan gitu ya, baik dari segi misalnya kondisi fisik kita, kemudian perasaan kita seperti apa, kemudian gimana kita berperilaku, kurang lebih seperti itu. Kemudian kamu juga bisa mencoba merenungkan nih gimana reaksimu terhadap sesuatu yang gak berjalan sesuai dengan keinginanmu dan gimana kamu mengelola emosi tersebut. Kalau misalnya kamu merasa kesepian itu tuh datangnya berlarut-larut gitu ya, dia gak hilang-hilang dan kamu ngerasa gak bisa menghadapinya sendiri, jangan lupa atau ya jangan sungkan gitu ya untuk kamu berbicara dengan orang yang kamu percaya, atau kalau misalnya ternyata tidak ada, jangan sungkan untuk meminta bantuan profesional. Menurutku buku ini tuh bisa menjadi bacaan untuk kamu yang seringkali merasa kesepian ataupun juga mengalami keadaan yang membuat emosimu itu jadi tidak stabil. Kesepian itu mungkin tidak kamu sadari nih setelah sekian lama, tapi siapa tahu dengan membaca buku ini, kamu jadi menyadari emosimu dan kemudian kamu bisa mengelola emosimu dengan lebih baik.
Buku ini juga menurutku cocok untuk dibaca siapa aja sih sebenarnya, baik itu yang masih remaja, remaja lanjut, maupun yang sudah dewasa gitu ya. Pokoknya orang-orang yang memang rentan mengalami kesepian, baik itu kesepian karena jarak, ataupun juga karena situasi yang membuat kamu tuh jadi gak bisa hidup bersama dengan orang-orang yang kamu sayangin. Kita mungkin susah ya untuk mengubah keadaan gitu, tapi kita bisa melatih diri kita nih untuk mengelola emosi dari rasa kesepian yang kita hadapi. Dan dengan demikian juga kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya dibandingin versi kita kemarin. Jadi aku sangat merekomendasikan kamu buat ngebaca buku Psikologi Kesepian ini. Buku ini tuh diterbitkan oleh Penerbit Baca. Kalau misalnya kamu tertarik untuk membeli bukunya, nanti linknya akan aku taruh di deskripsi video ini seperti biasa. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, seperti biasa, share videonya ke media sosial, biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif, kemudian tekan tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru. Follow juga di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!